Baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir. Selamat siang juga seluruh siswa yang sudah hadir juga, mungkin sudah menunggu sejak tadi jam 12.30 ya, sudah ready semua. Kemudian selamat datang yang terhormat Bapak Aditya Hans Priyowiarjanto yang sudah hadir juga dengan tepat waktu. Terima kasih. Mohon maaf menunggu agak lama karena memang kita menunggu sampai 100 partisipan. Itu mungkin sambil berjalan kita akan tetap menunggu yang lain. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi semangat untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran tentang KKSI Data Science ini. Dan hari ini kita masih belajar tentang machine learning dengan Pak Aditya. Sebagai tambahan informasi, pembelajaran kita hanya tinggal 2 pertemuan lagi sebenarnya, yaitu dengan Pak Abdul Rizal Adompo dari Semolek. Tapi karena beliau sangat sibuk, kemarin sudah saya sampaikan juga di grup WhatsApp dan di Telegram, maka beliau minta untuk dipadatkan saja pertemuannya. Jadi harusnya pertemuannya itu sebanyak 2 kali pertemuan, tapi karena beliau sampai akhir Oktober full jadwalnya mengajar di sana dan di sini, undangan jadi narasumber, maka beliau minta dipadatkan saja di hari Senin. Dan mohon maaf juga sebelumnya bahwa di hari Senin tersebut saya paham dan saya mengerti bahwa seluruh siswa sedang sibuk semua untuk ikut UTS dan seluruh guru juga mungkin sedang mempersiapkan soal UTS, tapi dengan berat hati kita tetap melaksanakannya di pagi hari. Bila tidak bisa mengikuti susulan untuk UTS-nya, maka mungkin dipersilakan saja untuk menonton link video YouTube yang nanti akan kami sediakan setelah proses editing selesai. Seperti itu. Jadi pertemuan kita hanya tinggal di hari Senin saja, hari ini terakhir dengan Pak Aditya tentang machine learning, dan kemudian di hari Senin tentang data science oleh Pak Abdul Rizal Adompo ya dari Semolek. Nah, sebenarnya Pak Abdul Rizal ini expertnya adalah di bidang analisis data atau artificial intelligence, juga beliau expert di bidang itu, tapi mungkin mengikuti dengan kebutuhan KKSI Data Science ini, maka nanti beliau akan menyampaikan tentang data science juga. Begitu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai saja karena sudah waktu menunjukkan pukul 13.18. Tapi sebelum itu izinkan saya seperti biasa membacakan pantun ya. Jadi kerudung canting harus diapit, yang lainnya berkerudung kuning. Nah, hari ini kita meeting dengan Pak Adit, dan kita masih belajar tentang machine learning. Pantun yang berikutnya, roti pakai mesis di dalam cangkir, semoga kita bisa sukses sampai akhir. Terima kasih. Selamat siang. Silakan Pak Adit, dengan segala hormat dipersilakan. Selamat siang, selamat bergabung semuanya. Saya kurang paham terkait dengan jadwal ya Bu ya. Untuk jadwal mungkin jadwal saya minggu ini terakhir. Nah cuman saya kemarin kan ada komitmen di bulan September itu ada Sabtu sama Minggu ya yang saya komit waktu itu. Nah jadi saya pribadi saya masih punya tanggung jawab untuk ngajar lagi di KKSI 2 kali lagi. Nah cuman untuk jadwalnya kapan, apakah nanti bisa diganti, misalkan opsi lainnya adalah Sabtu siang, misalkan di Sabtu siang untuk bulan Oktober. Jadi apakah jadwal bentrok dengan yang lain apa tidak? Saya kurang paham jadwal dari panitia. Tapi karena saya masih punya komitmen 2 sampai 3 kali pertemuan lagi. Jadi nanti mungkin setelah Pak Rizal yang akan memaparkan semua terkait dengan AI dan seperti apa penerapannya, nanti saya coba kasih tambahan lagi beberapa kalau misalnya jadwalnya sesuai ya Bu ya. Karena itu perlu supaya minimal
yang mengikuti pembelajaran di KKS ini dapat gambar bayangan bagaimana terkait dengan machine learning maupun AI seperti apa. Jadi nanti mungkin setelah ini nanti kita bisa diskusi sebentar itu untuk kapan jadwal berikutnya gitu. Iya, sip. Ya. Baik Pak Adit, terima kasih. Oke, berarti kalau untuk hari ini saya tunggu screen-nya. Oke. Saya masih belum bisa share screen, sorry. Jadi masih belum di-sharing intinya apa. Nah, jadwalnya sebetulnya hari ini kita mulai sebetulnya targetnya itu terkait dengan tugas ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara tugas ini sebenarnya membiasakan kita bagaimana nanti kita belajar tentang machine learning dari awal yang belum bisa, belum paham, belum tahu sampai yang nanti terbiasa dan akhirnya akan masuk ke tahapan selanjutnya lagi. Jadi oleh sebab itu untuk pertemuan tentang penugas ini saya akan bagi ke dua pertemuan tambahan lagi. Jadi nanti tanggalnya kapan nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke, saya sudah bisa share screen, sorry. Share screen, ya oke, ya share. Jadi sebetulnya dari tugas ini yang diharapkan itu kita proaktif untuk mencoba. Jadi mencoba belajar secara mandiri terkait dengan machine learning based on small project. Jadi halnya kecil aja gitu. Jadi pembelajaran itu sebenarnya sederhana. Jadi kita belajar asumsinya 5 sampai 15 tahun. Suara saya jelas? Sorry. Pak, jelas. Jelas ya. Kalau ngomong saya terlalu cepat, tolong disampaikan juga. Saya coba menjelaskannya lebih detail, lebih pelan. Jadi intinya adalah kita mengerjakan tiap tim yang tergabung itu 5 sampai 15 jam per minggu. Dari awal kita punya ide sampai nanti kita presentasi visualisasinya seperti apa. Terus itu hanya 5 sampai 15 jam ya per minggu. Jadi nanti tinggal dibagi timnya siapa yang mengerjakan apa berapa lama gitu. Terus skupnya yang dikerjakan juga sederhana, jadi nggak usah yang terlalu generik misalnya, tapi lebih kepada spesifik aja, spesifiknya apa yang mau dijawab gitu. Jadi prediksi, misalnya kalau kita bicara prediksi penjualan bulan depan untuk barang X, jadi hanya untuk itu aja. Prediksi penjualan bulan depan untuk barang Y dalam waktu 3 bulan depan, jadi jelas, itu sederhana aja, nggak perlu yang terlalu bagus, tapi intinya adalah membiasakan kita untuk mencoba latihan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang algoritmanya, nanti kalau bicara tentang datanya, kita belajar, oh datanya ini apa sih, menjelaskan tentang apa. Nah, itu nggak boleh lebih lama dari 5 atau sampai dengan 15 jam per minggu. Untuk kalian belajar, oke, saya bisa baca datanya, saya tampilin seperti apa. Nah, terus yang ketiga, paling penting itu adalah small entry sources. Jadi cukup dikerjakan di laptop masing-masing. Jadi nggak perlu install macam-macam, nggak perlu sampai harus beli laptop baru hanya untuk atau komputer baru hanya untuk nyoba apa yang kalian akan kerjakan sebagai small project. Gitu. Jadi development tools-nya yang bisa digunakan, yang nggak perlu beli, jadi yang ada yang sudah ada sekarang. Jadi ini dipertimbangkan buat tugas. Nah, nanti format teknis pelaksanaan seperti apa, pengumpulan tugas seperti apa, ini saya juga lagi lihat apakah nanti kita pakai Google Classroom. Jadi nanti assignment-nya saya beri per minggu, nanti per kelompok bisa masuk ke Google Classroom. Jadi nanti biar mereka kalian bisa langsung submit kalau ada Pak saya udah ngerjain yang ini, gimana ininya apa resultnya, reviewnya seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya priming kalian sebelum nanti masuk kepada tahapan Kaggle yang tentang kompetisi yang ada yang lebih kompleks lagi, karena kan pertemuan terakhir saya bicara sedikit tentang Kaggle, tapi kalau saya lihat lagi sebelum ke Kaggle ada satu tahapan yang perlu dilaksanakan, jadi perlu dilakukan secara rutin per minggu. Nah ini terlepas dari apapun KKS berjalan sampai selesai nanti, ini akan saya coba tetap maintain ya. Jadi kita cek sejauh mana gitu ininya keberhasilan. Jadi tujuannya untuk apa? Melatih kita, membiasakan kita untuk belajar sejam per hari tentang machine learning seperti apa. Gitu. Nah sebetulnya ini caranya gimana cara kita belajar sebagai praktisi ya. Jadi ketika kita melakukan
eksperimen atau riset, bagaimana kita melatih institusi kita untuk kita bisa sebenarnya. Nah, cara belajar itu macam-macam. Jadi cara tugas yang nanti diberikan itu, kalian bisa belajar tentang tools yang tersedia untuk machine learning apa saja. Jadi yang saya minta tugasnya misalkan, nanti saya buka lagi. Jadi ada toolsnya yang dipakai, nanti pakai R, pakai Python, nanti pakai modul apa, scikit-learn atau pakai NumPy, nah, itu semua akan dicoba, kalian bisa coba semua segala macam. Jadi itu nanti kalian bandingkan, kalian pelajari seminggu sekali atau cukup. Terus kalian juga bisa belajar tentang datasetnya seperti apa. Terus ada kalian juga bisa belajar tentang nanti algoritmanya seperti apa. Jadi nanti tiap tim itu dibagi siapa yang mengerjakan toolsnya, siapa yang mengerjakan datasetnya, siapa yang mengerjakan algoritmanya. Jadi itu tiap tim dibagi peran-perannya per minggu. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita bicara tentang toolsnya, kita bandingin nih tools apa yang kita bakal pakai gitu. Jadi kita bandingkan. Misalnya saya pakai saya pakai Python, saya pakai Google Colab, saya pakai Anaconda. Jadi banyak sekali tools yang bisa kalian coba, nggak ada salahnya. Yang penting kalian fokus kepada satu fitur yang ingin kalian contohkan. Oke, Pak, saya untuk fitur ini saya pakai tools ini yang saya pakai. Jadi kalian baca kemampuan dari tools yang kalian pakai, terus kalian rangkum. Itu sebenarnya juga sederhana saja. Jadi sekali lagi tidak boleh lebih lama dari 10 jam lah per minggu itu, 5 jam lah, 5 sampai 10 jam itu udah top. Karena time frame-nya paling tiap minggu. Gitu. Nah, kalian juga bisa buat tentang teks atau video tutorial, bagaimana sih cara penggunaannya gitu. Jadi kalau video tutorial itu biasanya effort untuk editing video, rekam video itu lebih lama dibandingkan kalau kita melakukan rangkuman. Jadi mau bikin rangkuman, mau bikin video, mau silakan. Gitu. Tutorial yang terakhir yang paling heboh adalah ketika kita bikin, ini fitur ini ada di masing-masing. Nah, ini biasanya kita bisa bikin 5 menit video, cuman saya tahu sendiri kalau kita bikin video itu yang 5 menit, biasanya proses editing, retake-nya itu lebih dari setengah jam, 2 jam bisa lebih, tergantung dari apa yang kita mau tampilkan. Jadi ya, saran saya untuk tugas, kalau kita bikin tugas tentang apa ya tools yang kita pakai untuk machine learning, nah, bikin rangkuman dari toolsnya apa yang kalian akan pakai gitu. Nah, ini ada banyak tools yang bisa dicontoh soal pertimbangannya gitu. Jadi R bisa, WK ada, scikit-learn, Waffle sama Orange, itu semua yang dipakai untuk kebutuhan machine learning seperti apa. Nah, kalau kita bicara tugas tentang dataset, nah dataset itu sendiri kita menjabarkan apa sih dengan dataset yang seperti apa kita merepresentasikan masalah yang ada. Gitu, dan masalah yang ada kita tampilkan dengan dataset. Oke, misalnya kita bicara tentang masalah harga tanah misalnya. Harga tanah ternyata meningkat dalam waktu ketika penyebaran penggunaan tanahnya itu tidak merata misalkan. Kenapa harganya bisa meningkat? Karena dari tahun ke tahun ternyata jumlah demand permintaannya dari satu lokasi itu lebih banyak dibandingkan permintaan yang lain. Kenapa alasannya? Nah, itu bisa digambarkan dari dataset yang dipunyai. Housing price namanya, jadi harga rumah lebih mahal. Nah, itu biasanya data-data tersebut kita gambarin deskriptif. Itu jadi digambarkan, gimana kita jabarkan menggunakan statistik yang ada. Kita juga bisa jabarkan, saya punya data ini Pak, saya punya data sekolah, misalnya data siswa, kemampuan siswa, keberhasilan siswa, terus ada lagi keaktifan siswa dalam extracurricular player. Nah, itu apa yang ingin kalian tampilkan, relasinya seperti apa dari struktur data tersebut. Terus kalau mau yang lebih hands on lagi, pakai algoritmanya machine learning yang sudah banyak dipakai, baik itu regression, baik itu nanti untuk yang linear regression, decision tree, semua segala macam untuk dataset yang digunakan seperti apa. Terus kalian bandingkan mana yang lebih baik kalau kalian pakai machine learning. Terus sekalian juga bisa di fine tuning. Nah, itu datasetnya bisa kita, kenapa bisa di Kaggle? Nah, biasanya datasetnya banyak di Kaggle untuk kita bisa pakai. Nah kalau algoritma itu lebih detail lagi, jadi dataset mana yang cocok untuk algoritma apa, parameter apa yang dipakai untuk menyusun algoritma yang mana, konfigurasi dari parameter tiap-tiap algoritma, terus algoritma yang untuk untuk bisa dilihat dan dilakukan eksperimen, mana yang kombinasi dari dataset yang ada. Jadi kalau algoritma itu seperti itu jadi pendekatannya. Dan nanti dibagi sama
timnya, terus nanti yang dari 3 topik itu sendiri nanti kalian bagi ke dalam timnya. Dan nanti tiap report nanti contohnya kalian sebagai tim itu buat laporan, Pak, saya tim ini dan nama tim saya ada ini dan mereka role-nya untuk project yang minggu ini misalnya siapa yang mengerjakan algoritma, siapa yang mengerjakan dataset, sampai juga yang mengerjakan tools. Jadi itu dibagi 3. Nah, kemarin itu sebetulnya ada satu topik yang saya belum bahas secara detail. Jadi kalau kita bicara tentang machine learning itu ada satu pipeline atau satu proses yang perlu digambarkan sebetulnya. Jadi bagaimana kita bicara tentang persiapan data. Karena kalau kita lihat persiapan data itu nanti mungkin besok Pak Rizal akan juga menjelaskan juga ya. Jadi preparation sangat penting sebetulnya. Jadi kalau kita bicara bikin model, terus kita compare model, kita prediksi semua segala macam, itu waktu yang dibutuhkan dibandingkan kita menyiapkan data yang set yang kita punya itu lebih sedikit. Nah ini biasanya ada prosesnya cuma 3, jadi list data, pre-processingnya juga ada, sama transformasi seperti apa. Nanti ada data cleaning juga, ini saya bagi juga, jadi nanti kalian bisa lihat juga guide-nya seperti apa, lebih detailnya seperti apa, karena ini hands-on. Nah, ini saya juga lagi lihat apakah hands-on-nya itu lebih baik saya kasih video tutorial 2-3 menit terus diposting di grup pembelajaran atau menggunakan Google Classroom. Jadi nanti tolong dikasih feedback juga lebih mudah mana buat Bapak Ibu dan teman-teman siswa untuk belajar apakah via Telegram atau via Google Classroom gitu. Jadi biar ada gambaran. Di konten nanti akan saya coba taruh di antara Telegram atau Google Classroom. Oke. Data cleaning, postingnya ini beberapa ada sumber juga, nanti bisa dicek juga. Nah, biasanya untuk visualisasi itu ada di Matplotlib sama di Seaboard, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Iza. Oke. Nah, ini kemarin juga kita masuk ke dataset. Jadi kita baca sedikit tentang dataset dulu. Jadi sebelum kita masuk topiknya itu untuk minggu ini, kita bahas sedikit tentang dataset seperti apa. Jadi ya data yang ada berupa tabel, berupa matriks, nah, data itu sendiri, dan ada setnya seperti apa. Nah, dari dataset sendiri kita bisa lihat bentuknya tabel atau bisa bentuknya struktur teks. Nah, kalau kita lihat dari, sebentar saya coba buka di Kaggle itu ada beberapa. Kemarin sederhana kalau misalnya bicara tentang contohnya untuk kita pakai untuk mal customer, ini kelihatan nggak kelihatan ya? Saya share dulu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pelanggan satu mall, datasetnya kan kita bisa lihat sebenarnya bentuknya tabel. Jadi ada customer ID-nya, jenis kelaminnya, umurnya berapa, pemasukan apa, income-nya per tahun, dan sama spending-nya, pengeluarannya mereka gitu. Jadi ini sebagai salah satu bentuk dataset yang nanti akan kalian banyak pakai untuk proses pembuatan modelnya seperti apa. Nah, itu biasanya 5 kolom tergantung daripada masing-masing dataset yang digunakan. Nah, dataset itu kita bisa lihat di Kaggle itu sangat amat beragam. Jadi untuk paper, nah ini ada Olimpik, terus untuk yang India, personal gitu. Jadi seberapa banyak jenis datasetnya bisa kita ambil dari sini sebagai contohnya gitu. Ya, untuk sebagai contoh aja. Ini untuk admin testnya bisa kalian pakai sebagai contoh. Oke, saya pakai dataset ini, Pak. Saya pakai dataset ini. Tolong jelaskan dari dataset ini apa yang kalian pahami. Gitu. Jadi nanti pada waktu kalian tugasnya ada dari satu tim yang membahas dataset, kalian silakan pilih dataset yang mana. Nah, kalau mereka sudah masuk, kalian sudah masuk ke Kaggle, mereka biasanya ngasih lihat ini tampilan dataset apa yang tersedia, gitu. Baik siapa yang dipakai nanti untuk ini, kode ini, gitu. Oke, datasetnya udah kita sekarang lihat. Oke, sampai sejauh ini terkait dengan dataset sama tugas yang sebelumnya, apakah ada pertanyaan, Kak? Iya. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti langsung di chat ya. Oke.
Oke, jadi bebas milih datasetnya. Jadi sebenarnya tugasnya seperti yang barusan saya di awal dijelaskan itu, datasetnya boleh sederhana, nggak perlu yang kompleks. Karena intinya adalah kalian nyoba dulu, jadi nyoba di mana di komputer kalian, di HP kalian gitu kan. Jadi gimana caranya supaya bisa di run. Gitu. Sebenarnya untuk running Kaggle di HP, kita juga machine learning di HP kita sebenarnya bisa pakai yang namanya Google Colabs. Google Colabs itu saya coba di Google Chrome HP, saya bisa jalan sih. Tadi coba saya screen share di ininya ya. Di Google Chrome-nya sebentar. Google Chrome-nya itu coba. Ya, oke. Jadi datasetnya bebas. Input ataupun report apakah bisa ditampilkan di smartphone? Maksudnya gimana ini? Report ininya kah? Report dari sebentar. Running si Python-nya atau apanya yang dimaksud input sama reportnya maksudnya? Sebenarnya kalau report itu kan sebenarnya formatnya kan nanti kepada data visualisasi kan, seperti kayak gini modelnya. Jadi ya nanti siapa yang bertahan hidup, siapa yang meninggal gitu. Ini untuk Titanic disaster ininya, kodenya. Tampilan ya, jadi tampilan itu nanti kita bicara kepada data visualisasi. Visualisasinya seperti ini. Jadi kan nah kita tampilin seperti apa ininya, siapa sih? Dia pakai pie chart kan, kalau dilihat dari sini. PLT dia pakai pie chartnya seperti ini. Nanti yang ditampilkan seperti ini. Jadi sebenarnya kan nanti pada waktu kalian menjelaskan dari data yang digunakan ini, dari data yang kalian pelajari, apa sih yang bisa ditarik kesimpulannya? Gitu. Nah kalau pakai datanya sekarang Titanic disaster, siapa yang hidup, siapa yang meninggal kan dari ini. Gitu. Jadi kalau mereka lebih lengkap lagi, ada lagi dia tiketnya berapa, namanya siapa, umurnya berapa, dia di kelas mana, itu ada lagi passenger ID-nya sebagai nilai yang unik bahwa dia itu adalah orang yang berbeda walaupun namanya mungkin sama. Gitu. Jadi nanti kalian bisa tampilkan di ya. Datasetnya 1 minggu. 1 minggu itu 1 dataset juga cukup sebetulnya. Jadi yang penting nggak perlu banyak. Sekali lagi bukan banyaknya dataset, tapi waktu kaliannya. Jadi kalau kalian namanya baru pertama kali belajar itu kan ada yang langsung bisa, ada yang perlu waktu sedikit lebih lama. Jadi kalau saya bilang, yang penting waktunya itu range-nya antara 5 sampai 10 jam itu udah mentok dalam waktu seminggu. Karena karena saya memikir ini adalah yang harus dijalankan secara kontinu dan maksudnya bisa disambi gitu, jadi sebagai hobi kalian. Jadi bukan sebagai suatu keharusan, harus 10 jam, harus bagus, bukan. Jadi jangan fokus di target bahwa harus perfect gitu. Jadi kita belajar iterasi aja. Kalau saya masih salah sih, coba disubmit dulu aja, dikirim ke Google Classroom, kemungkinan besar nanti itu. Jadi yang penting kita lihat, oke, tim ini sudah ada progresnya di sini, tim ini sudah progresnya di sini, dan kita lihat ke depannya seperti apa. Gitu. Jadi ini konsepnya istilahnya maraton, jadi bukan sprint tapi maraton. Jadi sejam tiap hari dalam waktu seminggu, 5 jam per minggu itu atau 6 jam per minggu tergantung kalian. Fokusnya adalah untuk belajar tools-nya, baca datasetnya, bicara tentang data seperti apa. Nanti yang sudah paham, saya bicara algoritma, Pak, algoritmanya aja seperti apa. Gitu. Nanti algoritma itu nanti detailnya seperti apa, nanti saya masukkan ke pertemuan berikutnya. Tapi materi yang saya kompilasi ini akan saya masukkan mungkin nanti kalau nggak di tempatnya Bu Kuri, saya akan masukkan juga di Google Classroom. Jadi saya buat Google Classroom kalian. Nah, tugasnya ini individu per tim. Nah, per tim itu barusan tugasnya dibagi 3. Jadi satu project itu ada yang ngulik toolsnya apa yang kalian pakai, gitu. Yang kedua, kan satu tim itu kan ada 4 orang ya, 4 sampai 5 orang. Nanti gurunya yang ini mendelegasi. Jadi tugas pertamanya itu yang satu ngulik toolsnya mereka pakai apa, yang kalian pakai. Terus yang kedua, tim orang keduanya itu nanti, saya pakai dataset ini Pak, saya bilang dataset. Jadi per individu, bagian dari tim tersebut seperti apa. Gitu. Nanti kalian coba, saya pakai tools ini, nanti mungkin yang algoritma atau gurunya nanti mungkin coba dari dataset yang sudah dijelaskan sama siswanya, alat yang digunakan, toolsnya mana yang dipakai, terus diimplementasi seperti apa. Mungkin itu tugas gurunya kalau bapak ibunya tidak sibuk dengan tugas dan kewajiban yang lain. Gitu. Jadi kalau buat saya yang penting continue aja tiap minggu kita ada project yang kita report. Ini apa yang kompleks, yang penting continue dan konsisten kita coba terus untuk belajar ininya gitu.
belajar machine learning, siapa tahu nanti kalian bisa jadi data scientist juga dan AI engineer gitu. Oke. Jadi itu kalau masih ada pertanyaan boleh di chat. Nah, kita sambil fokus. Jadi untuk yang minggu ini kita fokusnya ke data. Jadi persiapan datanya nanti kita bicara sedikit tentang apa, bentar lagi kita bicara ntar datasetnya seperti apa, tampilnya seperti apa. Nanti kita bicara juga terkait dengan visualisasi. Nah, ini visualisasi bentuk layar untuk plotternya seperti ini. Nah, ini untuk yang pie chartnya lagi gitu kan. Siapa yang ini dia kalau nggak salah survivor rate-nya, jadi berdasarkan kelasnya. Di kelas 3 itu survivor rate-nya lebih tinggi dibandingkan di kelas 1 sama kelas 2. Atau saya salah bacanya. Oke. Survivor rate-nya kelas 1 cenderung lebih tinggi ya dibandingkan sama kelas 2 sama kelas 3. Jadi kalau kita lihat kelas 1 itu kelas bisnis, kelas VIP dari kasusnya kapal data ini. Jadi mereka biasanya punya prioritas untuk akses kepada kapal skucis, dan kelas 3 itu kelas ekonomi yang satu ruangan itu di bangsal 3 atau 4 kasur satu ruangan, dan mereka biasanya akses kepada si skoci penyelamat itu juga sangat terbatas. Jadi dia menjelaskan dari sini dengan data. Jadi kalau kita lihat cerita Titanic, kita bicara data gimana sih belajarnya gitu. Nah ini juga kita lihat survival rate-nya misalnya. Contohnya bicara gender, kan kita ada gendernya juga, siapa laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa survival rate-nya yang perempuan itu lebih tinggi dibandingkan yang pria? Nah, karena pada waktu evakuasi perempuan lebih utamakan. Jadi cenderungannya untuk peluang hidupnya lebih besar untuk perempuan dalam hal ini. Gitu. Jadi ini kita bagaimana menampilkan data, visualisasi data, nanti kita menjelaskan. Jadi tugasnya teman-teman nanti untuk yang tim dataset kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sip. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi datasetnya bisa kita ambil beragam. Nah, ini kita belum masuk ke trainingnya ya, kita ada trainingnya juga. Oh, formatnya masih macam-macam. Oh, oke. Nah, kalau kalian ingin belajar dari copy paste, dari copy and edit, karena ini di Kaggle juga diutamakan. Jadi kita bisa copy and edit. Jadi kita buka ke kodenya kita sendiri, jadi kita bisa kita ganti, tergantung ke ini kita seperti apa. Kita nyoba. Nah ini Kaggle mereka punya notebooknya sendiri yang bisa kita run juga. Nah sebenarnya pembelajaran yang dimaksud untuk literasi ini sebenarnya sebelum kalian masuk ke Kaggle, kalian bisa coba dulu di tools yang kalian coba gitu. Karena kalau masuk Kaggle, kalian nggak punya kesempatan untuk belajar toolsnya ada apa aja sih yang di luar selain dari Kaggle, dari notebook yang ada, dari Google Colabs, dari Python, Jupyter Notebook. Kalian bisa lihat mana yang kira-kira pas gitu. Nah, iya. Tuh. Oke. Kalau kalian datasetnya bisa bikin sendiri, boleh. Jadi kalian bisa menjelaskan, oke saya datasetnya ini pakai monggo silahkan. Jadi mana yang mudah. Jadi intinya adalah ketika kalian pakai dataset, tujuan saya adalah bukan dari mana ngambilnya, tapi kalian bisa menjelaskan. Apa sih dari dataset ini, apa yang kalian menjelaskan. Permasalahan apa yang ingin kalian angkat dari punya dataset ini sendiri. Misalkan ya, kalau data ini kan jelas. Kalau yang bikin sendiri misalnya kita pakai apa, data kependudukan, atau data kemarin diangkat juga sedikit tentang data penyakit. Jadi penyakit apa yang sedang banyak di puskesmas dekat saya. Gitu. Nah itu apakah kita bisa peroleh datanya. Nah itu sebenarnya juga ada data etiknya lagi. Siapa yang kepada kenapa kita bisa ngambil, boleh nggak kita boleh untuk untuk apa ya, untuk mengolah data tersebut gitu. Jadi itu juga ada lagi selain data etik. Itu kita sambil jalan. Jadi kita sambil jalan kita belajar. Itu. Jadi itu jawabannya ya. Dataset sendiri kalian bikin sendiri boleh. Jadi yang penting adalah ketika kalian dataset itu kalian jelaskan apa yang ingin kalian gambarkan. Oke, nah ini contohnya untuk yang coba gitu kan. Ini sudah running. Coba lagi running.
Nah, ini kan kalau kita dia jabarin lagi di sini dia pakai untuk analisanya dia pakai data Pandas sama NumPy. Jadi kalau kita lihat Python karena apa? Saya rasa kalian udah belajar tentang library di Python ya. Di Python itu bisa pakai matplotlib untuk plotternya seperti apa, nanti digambarkan PLT seperti nanti gambar barusan di bawah. Nah, terus Seaborn untuk visualisasinya ada 2. Nah, nanti kalian tugasnya silakan siapa yang mau ngulik gitu. Nah, untuk machine learning sendiri biasanya kita pakai scalar. Kayak gitu lah. Nah, ini ada model selection-nya, processing-nya seperti apa, terus neighbor-nya seperti apa, classifier-nya, terus nilai metriknya seperti apa, linear model yang kita pakai apa, terus nanti untuk SVM-nya ada, decision tree-nya juga ada. Nah, ini yang dipakai untuk machine learning seperti apa. Karena sebenarnya dia ingin nyoba beberapa jenis, makanya di import semuanya. Gitu. Nah, prosesnya rangku nyala. Dia belum running. Oke. Oh iya. Jadi sambil jalan kita lihat yang pakai Jupyter Notebook tapi di Kaggle, running Kaggle. Karena harus kelihatan habisnya dipakai CPU-nya berapa, RAM yang kita gunakan berapa. Gitu. Jadi ini yang saya juga bilang barusan terkait dengan tools ataupun nanti terkait pada waktu kalian implementasi, resource-nya harus nggak perlu, ibaratnya kalau kalian harus sampai beli hardware atau tambahan itu bukan tujuan saya. Gitu. Tujuannya adalah kita coba pakai tools yang ada yang cukup akses internet. Nah, gitu. Jadi kalau di running dia import barusan, nah ini dia load datanya, training dari Titanic. Data Titanic ini diambil dari Kaggle. Gitu. Pada waktu kita loading pertama kali biasanya kelihatan 5 tabel pertama ditampilkan sama di head-nya. Karena kita udah tampilin kan. Nah, kita pakai data frame yang ada. Oke, nah terus kita ambil tes data. Oh ya, saya belum masuk ke tes data ya, tes sama training data. Oke, kita masuk ke tes sama training data dulu kalau gitu. Tes sama training data. Saya share screen-nya ganti. Tes dan training data. Nah, jadi sebetulnya pada waktu kita bikin model, pada waktu kita training, itu sebenarnya ada yang namanya tes sama training dataset. Ada 2. Jadi training itu bagaimana kita melatih algoritma yang kita gunakan untuk belajar kira-kira seperti apa sih model yang akan di-generate. Prediksi apa sih yang akan dibuat dari training dataset tersebut. Nah, terus training itu kita melatih algoritma yang kita pakai itu untuk menghasilkan prediksi. Prediksinya sejauh mana, sebaik apa, setepat apa. Nah, itu pakai training dataset. Kalau pakai tes dataset itu biasanya bagaimana kita mengevaluasi model yang sudah kita buat dari training tersebut dengan tes data seperti apa. Seperti yang kemarin seperti tanyakan Pak, kalau ada underfitting sama ada overfitting itu seperti apa. Nah, jadi kalau kembali lagi overfitting itu adalah ketika kita prediksi yang kita buat itu sangat amat mendekati terkait dengan training data yang kita gunakan. Nah, ketika kita gunakan misalkan training datanya itu mendekati akurasinya misalnya mendekati satu nilai akurasi yang terbaik misalnya. Tapi pada waktu kita menggunakan tes dataset itu akurasi berkurang jadi sekitar cuma 0,6, 0,7. Nah, itu yang sebenarnya dibilang sebagai overfitting. Jadi dia nilai akurasi di model yang kita buat dan kita tes itu sendiri jaraknya terlalu jauh. Karena dia hanya saja fokus pada parameter yang ada di training dataset sendiri seperti apa. Oke, kalau gitu ini jadi training sama tes dataset. Nah, saya ngambil lagi dari salah satu paper. Bagaimana sih kita punya dataset. Jadi kalau kita bicara di mana, kita baru bicara tadi yang Titanic itu sendiri. Titanic kita kan tadi ada berapa sih ini datasetnya? Cuma 9 ya. Nah, ini kita lihat originalnya, nanti kita bagi ke antara training dataset sama ke test setnya seperti apa. Nah, nanti ada algoritma yang kita masukkan di training. Nah, ini validation ini sendiri sebetulnya dibutuhkan nanti kalau dia dipakai untuk bikin model prediksi. Jadi pada waktu kita bikin machine learning itu biasanya kita nggak pakai validation set. Jadi kita biasanya pakai itu hanya untuk training sama test set seperti apa.
untuk nilai prediksinya berapa nilainya gitu, melewati 1 apa tidak gitu, kalau kita bicara akurasi ya. Itu contohnya tadi kita lihat di ya, jadi untuk jadi sebetulnya untuk apa, untuk menentukan berapa jenis trainingnya sampai akhirnya itu seperti apa, training sampai tes setnya itu sebenarnya kita ada 2 cara yang bisa kita pakai. Jadi ada kita pakai cara random, yang biasa kita pakai random, kita bicara random dulu aja ya. Untuk random itu bisa kita tentukan pada waktu, sebentar saya share dulu yang ininya, yang iya, share. Nah, jadi pada waktu kita menentukan, ini kan kita baca ya, ini kita baca tesnya, kita tampilkan. Nah, kalau dari sini sendiri, dia sudah dipisah, kalau yang dari mana, dari Titanic. Jadi mereka bisa mana yang tes, mana yang training. Nah, kalau kita mau misah sendiri juga bisa, ada caranya. Caranya, saya buka barusan, ya. Question recall, compare model. Jadi kita pisahkan mana yang biasanya itu randomnya itu slip splitnya bisa di standarnya tuh 0 tutup 20% daripada yang mana yang total datanya. Jadi total datanya, original datasetnya berapa, terus di ini saya tampilan ini saya share yang Google Classroom aja. Google Classroom you share ya. Jadi kita bicara recent recall. Nah, ini kita running. Nah, ini sama kayak barusan, dia ada beberapa modelnya jenisnya. Nah, terus kita ambil datanya, datasetnya tentang ini breast cancer ya. Jadi ada data frame ini kita ambil fiturnya apa, targetnya apa. Nah, pada waktu gini kita biasanya menentukannya di sini. Splitting dataset training set sama tesnya itu biasanya kita tentukannya di sini. Train dan tes splitnya itu jumlahnya di sini. Nah, ini. Jadi bisa kita tentukan apakah dia 80-20, apa 30-70. Nah, kita bisa tentukan di sini. Gitu. Jadi ini yang formatnya random. Oh, sumpah. Kecilannya, sorry. Yo. Nah, semoga jelas. Terima kasih Pak Adit. Mas Adit, mungkin untuk tampilan masing-masing peserta bisa lakukan zooming sendiri ya di view option ya, bukan dari sana. Ya, karena kita kan bisa customize dari sini. Iya, oke. Ya, jadi saya respon aja gitu. Ini barusan ada masukan di setup saya tambahkan lagi ya. Jadi ini untuk yang apa splittingnya, kalian bisa masukin extrainnya, extestnya, jtrain sama jtest, fiturnya di fungsinya seperti ini. Gitu. Ya, jadi kalian buat modelnya seperti apa, prediksinya pada waktu tes setnya dengan menggunakan model. Nah, model ini apa nih model, kita lihat semuanya. Model adalah dari kelas logistic regression. Itu. Ada representation sama recall, nanti di print, recall sama precisionnya berapa. Gitu. Ya, logistic regression lagi. Nah, jadi pada waktu ini salah satu menambahkan precision sama recall ketika nanti kita mengevaluasi tingkat dari akurasi daripada apa yang kita prediksi dari machine learning kita seperti apa. Nah, ini untuk menampilkan bagaimana kita menentukan. Jadi biasanya menentukannya itu biasanya bisa kita tentukan random. Kalau dari pertanyaannya kan gimana tentukannya? Oh ya, ini kita pakai splitting dulu. Atau kita split di awal. Jadi bisa kita splitting di Python-nya sendiri, atau kita split di awal, kita pisahkan dari, kalau misalnya kita pakai Excel, tabel Excel, ambil misalnya dari 2000 entry data, kita ambil 2000 terakhir, kita pisah jadi tes. Jadi ini salah satunya gitu. Nah, kembali lagi terkait dengan ini, saya coba share lagi masuk ke sebentar. Harus. Nah, ini. Nah,
Jadi kan ini kita bicara lagi terkait dengan ini ya, KPI seperti apa dari awal nih, misalnya dari awal ini kan bagaimana kita mulai tadi kita import tuh datanya seperti apa di Python-nya, terus kita import library-nya yang mana kita pakai apa aja, kita jelasin di sini. Terus kita ambil datanya untuk pertama kali, nah ini dipisah, kalau mereka dipisah yang di sini. Jadi training datanya apa, seperti ini. Terus nanti, kalau yang tes datanya juga bisa di-load. Oke, sebentar. Betul, jadi saya dari scikit-learn juga bisa. Jadi berarti bisa ambil dataset yang disediakan, bisa juga. Jadi selama kalian intinya tahu mana yang akan kalian pakai, apa yang akan kalian jelaskan terkait dengan dataset sendiri, itu tujuan di situ sebetulnya. Jadi ini, jadi kalau kita lihat dari ini barusan, kan awalnya kita bicara terkait dengan data dan loading dulu, kita loading datanya, masukkan, terus data tesnya kita masukin juga. Itu. Nanti kita bisa lihat tes infonya seperti apa. Nah, ini tampilannya. Ini hanya baru terkait dengan data. Nanti belum lagi nanti ada ini kalau kita lihat ada missing values-nya misalnya di HCAP ini gimana caranya missing value-nya apa nih. Nah, itu ada lagi cara penanganannya. Tapi untuk sampai sejauh ini kita lihat, oke, misalkan untuk yang ini kita pengen lihat nih ada value apa aja yang unik ya ketika di menganalisa data tersebut. Jadi kan kita bicara loading datanya dulu, nanti baru kita masuk ke pelan-pelan data cleaning. Nah, jadi dia menghitung ada berapa yang selamat, count-nya, aktivitasnya ada berapa, umurnya ada berapa, dan min-nya itu berapa, standard deviation-nya berapa, minimalnya berapa, dan ini ada max-nya berapa. Ini yang sebenarnya menjabarkan dari dataset yang kita pakai nanti di tiap tabelnya seperti apa. Oke, nah ini contohnya untuk yang nama dan sampelnya seperti apa, namanya, passenger ID-nya, namanya. Kalau kita mau retrieve ya, ambil penjelasan seperti apa tabelnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ingin salah satu cara misalnya, kita ingin mengisi, karena dari 10.000 data seperti yang barusan disampaikan di sini, pasti ada beberapa data yang tidak terisi atau tidak lengkap atau yang salah isiannya. Bagaimana sih cara kita mendeal tentang missing data tersebut? Nah, ini misalnya, salah satunya misalnya, oh ada yang datanya kosong misalnya untuk yang filling missing value-nya di kolom untuk umurnya dia kosong. Nanti diklasifikasikan. Nah, terus nanti kita lihat, kita bisa ambil nilai rata-ratanya apa, kita isi ke mana, ke kolom yang kosong tersebut, dari ambil dari rata-rata tersebut. Jadi berapa umurnya, range umurnya berapa, di kelas berapa, rata-rata mereka umurnya berapa, kita isi di kolom yang kosong tersebut. Nah, ini kodenya di sini bisa kita lihat juga bagaimana dia ngisi caranya gitu. Jadi dia ngisi data-data yang kosong, misalnya dia terkait dengan umur ya, tadi kita bicara umur. Nah, dia ambil dari rata di atas barusan ini, terus dia entry ke beberapa yang kosong yang ada umurnya. Kita ngisi. Oke, tuh nanti dia tampilkan. Nah, ini kita tampilkan yang barusan kita lihat di pie chart yang awal. Gitu. Data visualization barusan di awal juga. Ini kodenya seperti ini. Jadi ketika kita ingin menampilkan peluang keselamatan mereka daripada kelasnya, kan, relasi dari kelasnya, dan ini kan kalau kita lihat ini yang kita tampilkan misalnya dari kelas ekonomi, kelas bisnis sama kelas VIP, relasinya siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Contohnya ini ditampilkan subplot seperti apa. Pakai terserah kalian mau pakai pie chart kayak gini atau pakai plotter. Nah, plotter ini kita ngambil dari barusan matplotlib. Library di atas, dan kita kasih nama PLT, figurnya seperti apa, tampilannya seperti itu. Oke. Nah, ini juga dalam korelasi yang sama, jadi bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi kalian menampilkan, oke, ini data-data yang ada, saya bisa menambah visualisasi ini, Pak. Visualisasi dari data yang saya pakai, saya koleksi, saya kumpulkan. Gitu. Jadi kalian bisa menjelaskan dengan data itu, kalian sebenarnya sudah pelan-pelan membiasakan, oke, dari data yang saya peroleh, saya buat sendiri, saya ambil, saya pelajari, saya bisa menjelaskan berdasarkan data yang ada. Gitu.
Cara menerjemahkannya gimana buat visualisasi datanya? Oh ini, di sini ada. Jadi kalau kita lihat di sini tergantung kalian mau pakai apa formatnya. Mau pakai pie chart kah? Nah, kalau ini kita lihat di subplot pertama itu gambar yang ini. Nah, ini subplot pertama ini kita pengen lihat gitu, subplotnya ada apa aja. Trend DF-nya apa, value counts-nya, indeksnya, labelnya berapa, terus ini penyesuaiannya, equal-nya berapa. Nah, ini kita sudah ambil dari sebelumnya. Jadi angkanya 20%, 7, 24,4, 2, 55,1 dapat dari mana angkanya Pak? Gitu. Nah dia ngambil dari sini. Jadi sudah ada kita training data training kita sebelumnya yang kita training ini DF dan DF yang kita bisa lihat di atasnya sorry. Nah tadi training DF. Nah ini trend DF itu data frame yang kita pakai untuk training dataset yang kita loading barusan. Jadi kalau kita lihat di awal kan kita semua mainnya di trend DF. Gitu. Jadi trend DF kita baca semuanya, nanti kita panggil pada waktu kita buat ininya. Contohnya berapa yang survive, nilainya berapa. Terus labelnya up survive atau survive. Gitu. Jadi dari sini caranya untuk menerjemahkan visualisasinya. Jadi kalian lihat mana yang kalian pakai, datasetnya dari yang data training atau data test, silakan. Nanti kalian tinggal lihat fungsinya untuk training bisa pakai survive, tergantung daripada yang ada di sini. Kolom yang ada di sini. Yang survive, misalnya kita ambil dari sini, survive. Nah, kalau kita lihat yang satu lagi, yang dari P-class, acuannya P-class. Jadi passenger class-nya apa nih? Gitu. Berapa, terus indeksnya disorting sama dia. Labelin 1 sampai 2 sama 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, tampilkan sama dia seperti ini. Gitu. Ini juga sama. Nah, ini dia ngambil, kalau yang dari dia pakai Seaborn, kalau dia dari sudut 2. Jadi datanya diambil dari data training DF, terus aksesnya itu menggambarkan passenger class-nya, terus baik aksesnya itu sembunyinya itu menggambarkan siapa yang selamat. Gitu. Estimatornya ngambil dari NumPy yang rata semua mereka berapa. Mereka buat terus kasih title jangan lupa. Terus rate berapa. Ini yang apa untuk visualisasinya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi? Langsung tanya aja kalau bingung ya. Oke. Nah, jadi kita lihat korelasi ada beberapa. Misalkan tadi ada korelasinya yang sudah kita lihat antara dia laki-laki atau perempuan. Dari dataset yang ada, kita lihat ambil mana nih data frame-nya itu ada kolom seks, jadi jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya apa? Terus, kasih label laki-laki perempuan. Jadi kalau kita ingin menampilkannya dalam bentuk pie chart. Sudah menjawab pertanyaannya atau belum untuk visualisasi datanya dari Kamal berarti. Nah untuk yang berikutnya ya kita lihat misalkan untuk menampilkannya lagi dengan cara untuk pie-nya seperti apa. Gitu. Pie chart-nya dia dari terkait dengan subplotnya pie-nya dia ambil dari embark, kolom embark. Embarkanya dia berangkat dari port yang mana, itu kasih label apa. Jadi kita lihat ini dia mencari korelasi dari contoh yang sederhana kan survive apa tidak gitu. Mereka survive-nya apa kelas berapa nih yang selamat dari Titanik ini sendiri, misalnya kelas VIP, jenis perempuan atau dia berangkat dari mana. Gitu. Dan ini kita masih ke data visualisasi seperti apa. Nah, ini dia pakai subplot yang beda lagi untuk yang ini, pakai bar chart juga bisa kalau kalian mau pakai bar chart. Oke. Random trend test split itu untuk menentukan, jadi pada waktu kita membagi di awal itu kan kita bisa nentuin bisa test setnya misalnya 20% atau 30%. Random test set itu hanya untuk menjadikan dia konsisten aja. Jadi pada waktu nanti kita kan pada waktu kita bagi terus kita bikin modelnya. Kalau kita nggak tentukan si random state-nya itu sendiri, itu biasanya dia hasilnya itu akan bervariasi modelnya kita. Jadi random set itu hanya untuk ngasih batasan bahwa ketika kita memisah antara training sama test set sendiri, itu kurang lebih karakteristiknya nggak beda jauh dari yang sebelumnya. Jadi kita batasi
supaya nanti yang kita hasilkan keluar itu nggak beda jauh modelnya dari nilai prediksinya seperti apa. Itu ya. Oke. Nah, ini kita masih bicara data, ini masih belum bicara data. Ini kayak data, sambil saya coba kasih linknya juga. Kalian juga bisa coba sendiri, kalian bisa bikin account Kaggle juga. Kalian bisa coba juga untuk yang ini. Jadi untuk nampilin datanya dulu seperti apa. Saya ini juga bisa pakai yang lain. Jadi pakai yang plotter yang lain itu. Tadi di plot, dan grafiknya beragam. Jadi kan sebenarnya kita bisa bicara dengan beberapa jenis grafik yang kita mau pakai. Oke. Jadi bagaimana kalau dari kesimpulannya kan yang dibuat, apakah hubungan kelasnya seperti apa, terus jenis kelamin dari mana itu sangat mempengaruhi dari kemungkinan mereka hidup berhasil selamat atau enggak. Dan ini kan sebenarnya kayak mencari korelasi, apakah ada kaitannya apa enggak. Ketika kita bicara umur, kita bicara harga tiket yang kita bayar, apakah ada korelasi terkait dengan mereka berhasil selamat atau enggak. Dari situ. Nah, ini masih ada fitur engineering. Oke. Sebentar, ini ada satu masukan. Nah, ini jadi sebetulnya fitur engineering sebelum saya belum masuk sini ya, tapi nanti saya skip dulu aja untuk yang fitur engineering. Data processing. Dia nggak bisa karena dia ngambil dari beberapa fitur engineering. Sorry. Ya. Kita running dulu aja sambil skipping. Oke. Yep. Jadi kesimpulannya sama. Intinya kita kalau dari fitur engineering itu kita melihat fitur dari mana, dari dataset yang kita punya itu mana yang paling korelasi paling pas. Gitu. Jadi untuk ini dia ada untuk title-nya, ada untuk dari family distribusinya gimana. Jadi apakah dia tidak punya family atau ada anggota family berapa banyak gitu dari sini untuk tambahan dari data set yang kita punya gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, kita bisa ambil kesimpulan misalnya apakah ada anggota keluarganya yang tergabung di sini, apakah tidak ada gitu. Nah, ini Nah, ini misalnya di sini ada dia ada anggota keluarga lainnya ikut, ada 3 anggota keluarga ikut. Nah, itu survivalnya berapa banyak sih? Kalau dia cuma sendiri atau sendiri itu kan berarti tidak ada family-nya ya yang ikuti data nih. Gitu. Jadi fitur ini preprocessing-nya ini kita cek dulu. Iya. Nah, ini korelasinya itu sebetulnya bisa juga dibuat segini tampilannya. Jadi pakai heatmap namanya. Heatmap. Jadi korelasinya dia dengan misalkan positif atau negatif. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang P-class dengan survive gitu kan, negatif berarti semakin bisa diartikan semakin rendah kelasnya, kelas 1 misalnya dia tingkat survivalnya makin tinggi berbanding terbalik gitu. Jadi perbandingannya korelasinya perbanding terbalik berbanding positif dan mana yang paling kuat misalnya. Pasti saya belum cek apa gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini kita bisa lihat dari sini, kita lihat mana sih kalau mana yang sangat berpengaruh gitu kalau kita pakai heatmap namanya. Nah, ini heatmap ini sendiri dari data yang kita punya. Cara bikin heatmapnya gimana, Pak? Ambil lagi dari ini. Jadi kita cari korelasinya seperti apa. Gitu. Jadi kan kalau kita bicara tabel yang ada bukan cuma 5 kolom tapi ada 10 kolom, kita harus lihat korelasi antar kolom itu gimana perkembangan berdasarkan data yang kita punya. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan heatmap. Nah, setelah kita tentukan heatmap-nya, nanti kita baru bisa tentukan fitur mana yang kita menjadikan pertimbangan untuk di training data frame-nya seperti apa. Gitu. Nanti ada, ini akan preprocessing-nya seperti apa. Nanti ketika kita bicara, ada misalkan ketika kita ingin membuat prediksi, itu ada yang perlu kita pertimbangkan. Pertimbangannya apa? Misalkan ini format tabelnya ini berupa string teks. Ketika kita ingin membuat prediksi, kita harus merubah si teks ini menjadi formatnya, apakah kita mau menjadi angka supaya bisa kita masukkan prediksi. Jadi memprediksi teks itu biasanya kita akan convert dulu
baik itu menggunakan label encoding atau one hot encoding, nanti sini juga ada. Nah, itu dia akan menerjemahkan ke formatnya binary atau angka, sehingga bisa kita prediksi sebelumnya seperti apa sih, kita baca, kita ngajarin komputer itu untuk membuat model berdasarkan dari input yang kita punya. Gitu. Jadi misalnya kan ini untuk yang barusan kita lihat, ini untuk jenis kelaminnya. Kelaminnya kita harus rubah nih Pak, gimana caranya? Nah udah kita rubah. Kalau laki-laki 0, perempuan 1. Gitu. Terus saya ingin mereka rubah lagi misalnya title atau apa istilah panggilannya misalnya kalau one hot encoding dia misalnya dibuat jadi matriks bentuknya akhirnya seperti ini. Gitu. Jadi ada matriksnya seperti apa. Terus nanti ada lagi data frame-nya kita convert lagi ke dalam bentuk array. Terus kita standar estimation untuk dari masing-masing si yang akan kita pakai buat trainingnya seperti apa, normalisasi gitu, array-nya. Nah, baru nanti kita masuk ke dalam algoritma yang kita pakai. Ini saya kasih contoh aja yang bagaimana dia pakai di sini. Misalnya dia pakai KNN. Dia kan pasti ngambil nih. Dia pakai untuk ininya, pakai speed-nya random speed-nya 1, shuffle through, value-nya berapa, akurasinya berapa, nah nanti dia pakai loop-nya untuk for. Jadi untuk dia menghitung akurasi berapa untuk KNN, jadi seperti apa. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita bicara satu project kelompok itu, jadi barusan ada yang namanya ada yang bicara data, kita bicara tentang penampilan seperti apa, terus ada nanti juga yang menggunakan algoritma seperti apa, nanti juga ada yang menggunakan tool seperti apa, entah itu Collabs lah, itu nanti pakai sklearn, ada juga, nah nanti kalian dibuat per grup, tiap pembelajaran ada ininya apa, ada fokusnya di tiap project itu ada fokusnya di mana saja, yang dataset seperti apa, yang prediksi seperti apa, nanti harus bisa menampilkan seperti ini. Gitu. Baik nanti kalian mau pakai yang logistic regression gitu. Jadi kalau logistic regression kan ini kan hanya bicara akurasi aja, sama standard deviation-nya, belum kita tampilin seperti apa. Gitu. Sama. Kalian silahkan yang kalau kalian fokus di algoritma, kalian bisa tes untuk prediksi yang kalian pakai, akurasinya berapa. Terus nanti standard deviation-nya berapa, parameter acuannya di situ. Persentasenya berapa, nanti kalau kalian bingung, Pak, gimana cara manggil ininya Pak, algoritma yang kita akan bakal pakai. Gitu. Nah, setelahnya dari sini barusan, jadi kalian coba satu-satu untuk train norm yang ada. Jadi kan kita pakai ini, barusan kita tadi definisikan untuk yang ini sama yang trainingnya seperti apa, gitu. Jadi kita lihat dari ini, kita coba. Random forest juga kita coba. Terus dia juga pakai untuk yang Gaussian ya, Gaussian classifier juga. Dari tren yang kita buat. Makanya sebetulnya ketika kalian menentukan algoritma yang kalian pakai, itu sebenarnya sangat berpengaruh pada waktu kita menyiapkan datanya, pada waktu kita membagi tes sama training setnya berapa, sama kita ngisi data yang kosong seperti apa, yang nggak ada isinya barusan, atau kita merubah data yang dari teks menjadi dari label menjadi angka. Nah, sebetulnya lebih waktu yang banyak itu lebih disitu. Sedangkan kalau pada waktu kalian mencoba algoritma yang dipakai, itu biasanya ya tinggal kalian pilih pakai yang mana, ininya classifier seperti apa, dan kalau di running itu kalian bisa lihat langsung ke sini. Gitu. Nah, karena ini yang terakhir ini yang dipakai dimasukkan sama dia adalah fokusnya untuk submit ke mana, ke sana. Nah, oke. Jenis algoritma yang ada, bagaimana caranya kita menentukan sesuai dengan dataset kita. Oke, baik. Jadi algoritma yang ada itu kan kalau kayak saya kemarin sebelumnya saya masukin jago berikutnya ya, tapi nggak apa-apa. Coba angkat sebentar. Dari PowerPoint aja. Algoritmanya itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3. Jadi ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, sama yang saya udah masukin di sini dulu sebentar. Iya, ini splitting barusan sudah.
Oke, preparation. Iya. Oke. Iya, processing ini barusan model learning-nya machine learning, model deployment. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara lebih detail lagi untuk apa strategi gimana sih untuk bikin based on data kalau kita udah punya data awal seperti apa gitu. Sebelum ini udah untuk labeling pipe-nya, dataset-nya oke. Nah, ini sebenarnya ada lagi tips and tricks nanti setelah ini aja, setelah ini kita bicara sedikit gimana kita collect data untuk dataset seperti apa. Itu kalau kalian mau pakai data pribadi, data mandiri ya, gitu, gimana cara pakai check hasilnya juga seperti apa. Nah, algoritma sendiri itu sebenarnya kalau kita bicara itu ada banyak ya, jadi nggak cuma satu atau dua. Nah, ini saya kasih linknya juga untuk yang sebenarnya sangat beragam. Jadi bagaimana kita menentukan caranya itu kita bisa lihat ya, buka ini ya dengan ini dia termasuk yang cukup sederhana menjelaskannya. Jadi sebentar saya share juga. Jadi kalau kita lihat dia itu sebenarnya ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu yang supervised. Jadi yang dia sudah ada labelnya, jadi kita tahu apa sih yang kita cari gitu. Jadi dia udah ada aturannya sehingga dia tahu, misalnya saya tahu ini bagus atau jelek. Nah, kita pakai yang ada label apa tidak gitu. Jadi dataset kita udah dikasih label atau belum. Kalau kita tahu datasetnya ada labelnya, dan pada waktu kita yang prediksi labelnya itu udah jelas apa yang mau dijadikan nilai prediksi, misalnya berdasarkan umur, misalnya berdasarkan gender, nah itu kan udah ada labelnya. Nah itu biasanya kita pakai yang supervise. Jadi dia nggak perlu belajar lagi untuk mengelompokkan apakah ini bagus atau buruk, apakah ini selamat atau tidak. Kalau tadi contoh kita yang di mana di Titanic itu sendiri kan labelnya itu udah ada, mereka bakal selamat atau tidak, itu targetnya kan. Jadi training proses kita lihat dari mana prediksi mana yang selamat atau tidak. Nah itu biasanya kalau udah ada labelnya, udah jelas, nah kita pakai model supervise. Biasanya tuh yang supervise itu ada yang ya regression sama neural network. Saya belum berani masuk ke sana karena itu CNN terus masuknya nanti ke neural network itu udah lebih detail lagi daripada machine learning. Ini agak-agak tarik ulur, tapi nggak apa-apa. Jadi unsupervised, jadi kalau udah labelnya. Unsupervised kalau kita bicara kita udah tahu punya data, tapi kita nggak tahu apa yang kita prediksi. Kita nggak tahu bagaimana mengklasifikasikan dia selamat atau tidak. Jadi nggak ada karakteristik akhirnya, makanya di akhirnya dia pakai modelnya unsupervised learning. Gitu. Jadi pertama-tama kalau unsupervised learning itu kita harus tahu misalnya dari gambar yang di sini, kita lihat mana yang kalau kita ambil di sini warnanya gelap, mana yang terang dari gambar. Nah kalau unsupervised itu kita harus cari tahu mana yang gelap, mana yang terang dari lokasinya gimana. Nah itu biasanya pakai pendekatannya, algoritmanya rata-rata clustering. Ada juga kalau misalnya terlalu banyak fitur yang dipakai, ada namanya dimensional reduction. Fitur itu maksudnya ibaratnya jumlah kolom yang ada ya. Kalau tadi bicara ada 5, ada 10, ada 20, kadang-kadang sampai ada 30, 40. Kita kan harus tahu mana yang paling berpengaruh. Jadi kalau kita bicara 50 atau 40 kolom yang tersedia, terus kita pakai heat map, itu heat map jadinya kompleks sekali kelihatannya. Dan yang kolom mana yang berpengaruh itu akan sangat banyak kelihatan. Dan nggak ini, jadi hanya harus pakai yang namanya dimensionality reduction. Nah, biasanya kalau yang unsupervised itu format K-means. Ada lagi yang formatnya semi-supervised. Jadi untuk algoritma yang dipakai seperti apa? Semi-supervised itu gabungan. Jadi hanya ada satu yang jelas dari sekian banyak, maka mereka tetap harus dilatih melalui klasifikasi. Jadi diklasifikasi lagi. Jadi bukan clustering tapi udah klasifikasi seperti apa gitu. Nah, ini untuk yang 3 overview-nya seperti itu gambarannya. Nah, itu ada lagi. Jadi kalau misalnya ini dia bagi lagi sekarang menjadi kedekatannya apa, fungsinya, bagaimana mereka berfungsi gitu. Jadi ada yang based on dari regression seperti apa gitu. Karena jujur algoritma yang kalian pelajari itu akan sangat banyak. Jadi bahkan dalam satu paper itu dia bisa bilang bahwa dalam setiap setengah jam itu pasti ada satu algoritma baru dari machine learning. Jadi kalau kita belajar baru sekarang, sedangkan machine learning sendiri itu inception-nya atau mulainya itu udah dari
tahun 1920-an. Jadi kalau kalian tahu bagaimana machine learning itu, bagaimana itu penelitian itu udah dimulai dari tahun 1920. Jadi apa yang kita belajar sekarang itu hanya ilmu yang sudah dipelajari dan diterapkan tahun 1920, 50 sampai 1960. Jadi udah 50-60 tahun ilmunya gitu. Dan bagaimana kita pakai regression, nah ini kita lihat di sini ya. Regression, jadi bagaimana variabelnya, relasi antara variabel untuk menjelaskan bagaimana prediksinya yang kita pakai. Itu biasa pakai regression. Nah, kita ambil, nah ini juga saya kasih linknya juga, nanti buat teman-teman yang mau menganalisa algoritma yang kalian pakai, saya kasih link yang ini. Jadi kalian bisa coba lihat mana yang populer. Linear regression, logistic regression, ada step-wise regression, nah ini banyak yang dipakai. Terus ada lagi yang instant base. Jadi bagaimana kita belajar terkait dengan ini biasanya lebih kepada saya barusan bilang di unsupervised learning. Jadi kita nggak tahu bagaimana sih dia menghubungkan dari training data itu, bagaimana kita untuk mencari tahu apakah dia berada di cluster yang mana. Gitu. Nah, instant base ada berapa jenis, SVM semua segala macam, KNN juga di sini juga ada. Genau. Jadi kalau ini biasanya dia instant base, nah nanti juga ada yang untuk regularization algorithm. Ini jarang dipakai, tapi nanti kalau kalian nemu momen buat pakai ini, sangat dianjurkan. Decision tree, kalau kalian tahu apakah ini hanya untuk menentukan value-nya seperti apa, untuk kita menentukan apakah kita lulus apa tidak kalau kita dalam ikut ujian gitu kan. Jadi apa kriterianya saya ikut ujian bisa lulus apa tidak. Nah, klasifikasinya ada, jenisnya apa, kondisinya seperti apa gitu. Misalnya harus hadir 10%, 100%, atau 90%, harus nilai latihan saya, ulangan saya per hari harus lebih di atas 80 misalnya. Nah, itu kan nanti akan dibentuk dari decision apakah dia lulus apa tidak dari sini. Salah satu penerapan decision tree gitu. Nah, ada Bayesian juga, nanti ada clustering juga algorithm. Nah, terus kalau teori ini dia termasuk teori algoritma ini juga termasuk dengan dengan assisted learning algorithm itu unsupervised juga. Nah, ini saya agak nanti masuknya udah ke neural network. Jadi udah di luar scope dari machine learning itu sendiri sebetulnya. Jadi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Tapi kita fokusnya di sini. Tapi ini kalian lihat, bisa kalian bandingkan, bisa kalian coba mana sih yang pas buat dataset yang saya pakai. Kalau sudah menguasai, nanti kita masuk ke tahapan selanjutnya, deep learning. Jadi deep learning itu bagian dari unsupervised. Jadi bagaimana sebetulnya kalau kita lihat deep learning ini, dia menerjemahkan pembelajaran yang berlapis-lapis itu dengan layer-layer ini sendiri itu mencontoh tentang bagaimana otak kita bekerja. Jadi kalau kita lihat ini, nah deep learning algorithm seperti ini modelnya. Kita ada berapa. Jadi otak kita bekerja, bagaimana sih otak kita bekerja, bagaimana sih kita memilah-milah informasi, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan ini barang terkait dengan membedakan barang buah, misalnya buah pisang dengan buah apel, gimana cara kita membedakannya dari gambar tersebut, dari teks seperti apa, kita membuat label seperti apa. Itu di situ sebenarnya deep learning itu sendiri dari situ. Jadi bagaimana kita menjembatkan bagaimana otak kita bekerja dalam bahasa pattern recognition, mengenali pattern yang ada dan beberapa gambar yang ada. Ini juga ada yang baru saya bilang, kalau kita bicara tentang unsupervised, itu banyak sekali fitur atau dalam tabel itu banyak yang bisa dipakai. Mungkin dari gambar data yang bisa 20 kolom yang dipakai, di keterangan bukan cuma hanya nama, bukan hanya sekedar umur, bukan hanya sekedar jenis kelasnya atau tiket masuknya berapa, tapi ada beberapa lagi yang lebih. Nah, ini bisa dipakai di sini, gitu. Jadi ini dia bilang struktur datanya, tapi kita lihat bagaimana sih unsupervised itu. Jadi data itu bagaimana dengan sedikit informasi yang ada bisa memvisualisasikan, merepresentasikan data yang dijabarkan. Nah ini assembly algorithm juga ada juga. Nah, ini kalau kalian lihat, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 12 yang mirip fungsinya, itu belum termasuk terkait dengan fitur algoritma. Jadi kalau kalian bicara algoritma,
sangat amat beragam. Jadi ini masih belum termasuk kepada ini ya, NLP, Natural Language Processing, recommender system, terus buat computer vision, bagaimana kita mengenali objek, gambar seperti apa, itu belum termasuk di situ algoritmanya. Jadi pakai dulu aja yang kalian bisa pelajari, yang kira-kira oke, saya paham yang ini Pak, saya coba. Kalau saya belum pahami, saya coba supaya saya ngerti. Tujuannya supaya kalian bisa coba dan saya ngerti gitu. Nah, sebenarnya dia juga menyediakan beberapa tambahan juga, karena banyak sekali. Gitu. Jadi kalau kalian tahu terlalu banyak, malah jadi bingung. Tapi intinya kalian coba dulu seperti ini. Nanti linknya saya kasih juga yang ini. Oke, itu ya jawab pertanyaan yang barusan Bu Guri. Jadi algoritma yang sesuai data kita, tergantung data yang kita pakai, tergantung apa yang mau kita pakai. Apakah untuk prediksi, untuk seperti apa, apakah labelnya sudah ada atau belum, gitu, unsupervised atau supervised. Nah, soal unsupervised, supervised, seperti modelnya. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya, sebelum masuk ke machine learning, perlu diseleksi variabel yang berpengaruh signifikan saja. Oh, barusan sih sebenarnya ada pada waktu kita pilih yang signifikan itu. Sebentar ya. Kita masuk lagi sebetulnya. Jadi kita pakai heat map namanya. Preprocessing itu pakai heat map. Jadi kita lihat variabelnya kan kita lihat di sini ada yang familinya bayarnya berapa, pH-nya itu berapa ya, pH-nya terus SIPS SP-nya umur sama P-class. Subsurvival ini sebetulnya nggak dihitung sama dia karena yang kita cari kan variabel lain dibandingkan survive ya. Gitu. Jadi cara cari tahunya kita pakai heat map. Nah, heat map-nya kelihatan, misalnya dari ini, yang mau kita pakai, variabel yang paling berpengaruh, misalnya di sini adalah par sama SIP-SP-nya, seperti apa, yang positif pengaruhnya lainnya. Jadi gitu, dia bilang makanya ketika kita bicara tentang family column, itu sangat dipengaruhi dari dua ini. Korelasinya mereka ada, korelasinya ada. Nah, ini kita bisa digunakan sebagai, kita menggunakan sebagai family column. Gitu. Sebagai acuannya. Jadi untuk mencari kurang lebih seperti itu isunya dari makanya itu salah satu solusinya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan lagi kira-kira tadi sudah dijabarkan sedikit. Coba saya kembali ke PowerPoint kalau gitu. Share-nya PowerPoint-nya yuk. Ini kan kita bicara ini tes harness akurasinya ada, kita bicara akurasi, performance measure-nya ada, bicara precision-nya ada, bicara recall-nya seperti apa. Test training setnya baru sudah dijelaskan juga. Cloud validation itu untuk yang berikutnya nanti ya, saya jelaskan juga pertemuan berikutnya. Oke. Jadi sebetulnya ada kita juga lihat learning komunitas itu ada beberapa ya kalau kita pengen belajar data scientist atau machine learning gitu, analis gitu. Sebetulnya kita bisa lihat apa kita berangkat dari business tribes. Jadi orang-orang yang decision maker biasanya. Mereka punya saya mengembangkan machine learning tujuannya buat apa sih? Gitu. Untuk meningkatkan untung di bisnis yang saya jalani. Atau ketika seorang manajer bagian dari bisnis tersebut pada waktu dia menerapkan machine learning, buat apa? Pada waktu saya bikin project dengan machine learning, maka project yang saya lakukan ini bisa menghemat waktu sekian lama. Jadi efisiensi kalau kita bicara manajer. Nah, kalau kita bicara dengan terkait dengan kalian sebagai pelajar, kalian belajar machine learning buat apa sih sebetulnya? Gitu. Maka untuk ini, karena kan ketika kita bicara tujuan apa kita belajar sebagai background kita, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, kalau misalnya engineering itu fokusnya kepada saya developer, saya bikin, saya bandingkan implementasi algoritmanya. Nah, kalau engineering itu biasanya fokusnya kepada implementasi. Jadi bukan kepada apakah kalau kita bicara student atau mahasiswa atau peneliti researcher, dia fokusnya kan biasanya untuk apakah ada baru, kita bandingkan apakah lebih baik daripada yang sebelumnya sudah ada gitu. Nah, kalau engineering dia implementasi seperti apa untuk softwarenya dan layanan yang mereka buat untuk di ininya. Data scientist juga ada yang bisa bagaimana untuk data tracking seperti apa. Jadi ini sebenarnya sedikit overview aja ketika nanti kita belajar, kita masuk, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus lihat background-nya apa. Apakah dia sebagai orang akademisi, apakah dia sebagai decision maker, apakah dia sebagai orang yang bergelut tentang data, ataukah dia sebagai developer. Jadi ini sebenarnya masukan juga.
So, sebetulnya belajar machine learning itu tidak sulit ya. Jadi kalau dibandingkan lagi ini sebenarnya saya pakai juga untuk kira-kira melihat sejauh mana sih ininya antusiasme, kesulitan yang ditemui oleh rekan-rekan semua, teman-teman semua, Bapak Ibu guru juga. Jadi biasanya tuh ditakutkan, oh algoritmanya ribet nih Pak, algoritmanya seperti ini gimana? Nah, barusan pada pertemuan kali ini saya tidak terlalu banyak bahas algoritma. Kenapa? Karena saya jadwal satu slot sendiri buat algoritma. Jadi nanti sambil pertemuan berikutnya, ambil dicari jadwalnya, kita bicara algoritma, bagaimana kita mengukur, bagaimana kita membandingkan antara algoritma yang satu dengan yang lain, mana yang lebih baik, bagaimana kita nanti fine tuning. Nah, itu kita masukkan di pertemuan berikutnya. Jadi itu banyak sebetulnya materinya. Jadi bisa kalau dimanfaatkan, takutnya malah nggak sempet kayak barusan mencontohkan kode apa saja yang tampilkan. Jadi bagaimana kita learning by doing ini. Oke. Nah, sebetulnya nggak perlu takut. Jadi kalau misalnya ingin belajar machine learning itu sebenarnya saya nggak bisa matematika Pak, saya matematika saya kurang gitu. Nah ini gitu. Nah, sebenarnya bukan jadi acuan gitu. Saya nggak punya ijazah Pak, gitu. Atau saya bukan programmer karena tujuannya selama kalian mencoba, selama kalian menggali dari iterasi yang baru saya sampaikan di awal, apakah itu dataset yang kalian coba gambarkan, yang kalian buat bikin sendiri datasetnya, tools yang kalian pakai yang sudah ada sekarang seperti apa, dan selama itu kalian coba dalam waktu seminggu 5 jam, 6 jam seminggu, itu kedepannya kalian tidak butuh yang 3 itu, karena kalau informasi dari Pak Anton sendiri, Pak Anton Wiranata yang dari HP, dari Boise kemarin, beliau merupakan lulusan S3, tapi terkait dengan data scientist, beliau belajar secara otodidak. Jadi kalau beliau bisa, kenapa kalian tidak bisa? Gitu. Jadi tidak ada kemungkinan kalian untuk mencoba mengulik. Selama kalian mencoba, kalian tidak akan. Selama kalian belum pernah mencoba, kalian tidak akan pernah tahu apa kalian bisa apa tidak. Jadi coba dulu aja. Gitu. Baik, Ibu Kuri, mungkin dari saya materi hari ini sampai di sini. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi, kita sambil coba jawab. Biasanya mau detail spesifik boleh, mau secara garis besar gimana, gitu. Monggo silakan. Oh ya, baik, terima kasih banyak Pak Adit. Ini barusan ada pertanyaan satu lagi Pak, apakah materi PowerPoint dari awal pelatihan machine learning bisa diberikan? Mungkin bisa di-share ke saya, nanti saya share ke mereka. Kebetulan barusan juga dari Express, jadi materi PowerPoint yang dari awal mungkin nanti diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia ya. Jadi bisa saya kompilasi itu saya terjemahkan dulu. Karena materinya hanya mungkin saya coba buat komparasi, saya kompilasi, tapi saya juga kan pasti banyak kasih linknya juga buat semuanya, karena seperti yang barusan saya bilang di awal, machine learning terus berkembang dan terus berkembang ke depannya. Jadi nanti semoga linknya juga bisa membantu juga buat terus belajar gitu. Baik Pak Adit, terima kasih. Berarti kita masih tunggu untuk translation-nya ya Pak ya. Betul, translate itu semua saya. Baik, dari peserta, dari Bapak dan Ibu guru atau dari siswa, apa ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Dari Pak Gatot Pak, mungkin ingin memberikan arahan untuk seluruh peserta, silakan Pak. Terima kasih Ibu Kuri, dengar suaraku? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Jadi buat semuanya ya, jadi buat dari peserta KKSI, KKGS, sama mahasiswa PENS, ini memang hal baru buat di level kalian, dan kita coba saja semaksimal mungkin. Tadi aku dengerin juga Pak Adit cukup cepat ya menjelaskannya. Itu kalau menurut saya itu bagi orang yang sudah biasa mengerti dengan cepat, tapi kalau yang untuk pemula atau yang masih baru itu kecepatan. Jadi memang harus diulang lagi, dimengerti, dan belajarlah dengan tim. Karena dengan tim itu saling mengingatkan dan saling mengajarkan. Karena salah satu yang nanti kita usulkan itu teamwork-nya, sehingga tadi juga disebut tentang Kaggle ya. Kaggle, kalau Anda bisa masuk Kaggle, kemudian bisa mensimulasi 2-3 kali sehingga ranking Anda naik, itu adalah sesuatu prestasi yang tersendiri, seperti yang dilakukan oleh Inno, Faisa,
sama Rio dan sebagainya gitu. Dan ini ya yang kita harapkan adalah adik-adik atau siswa atau mahasiswa yang sudah masuk ke internasional kemudian terus dikembangkan. Juga tadi ada yang minta diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lapangan kerja untuk data science itu bahasa Inggris, Mas. Jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saranku loh ya. Jadi Anda harus dipaksa untuk belajar bahasa Inggris, mengerti masalahnya dalam bahasa Inggris gitu. Karena data science itu ya memang kita dorong untuk masuk pasaran di luar Indonesia atau masuk multinational corporation gitu loh. Sehingga harus mengerti bahasa Inggris. Suka nggak suka, ya harus dipaksa untuk mengerti bahasa Inggris, mengerti soalnya, dan berani berbicara dan sebagainya. Itu intinya sih. Tapi ya enggak apa-apa, kita coba aja mengerti masalahnya. Buku Python banyak di di Gramedia atau di Togamas di Bandung ya. Atau di internet juga ada. Kalau yang di tempat kita yang aku bagikan itu hanya kompilasi daripada kawan-kawan yang kemarin diajari Pak Adit dan Pak Rizal dan yang Pak Anton, pakainya. Tapi ini terus kita perbaiki, kita sempurnakan, dan Anda saranku untuk penugasan nanti adalah dengan tim. Kalau timnya udah matang dan sebagainya, nanti mandiri boleh. Tapi tim itu untuk mempercepat belajar, karena waktunya pendek banget. Karena ini sudah bentar lagi, minggu depan udah Oktober. Oktober itu bulan November. Jadi waktu praktis 3-4 bulan itu cepat sekali untuk mengerti sesuatu yang mungkin kita kembangkan setahun atau 2 tahun. Memang kita coba cari talenta-talenta yang terbaik ya. Talenta-talenta terbaik itu yang nanti akan mendiseminasikan skillnya sebanyak mungkin, secepat mungkin ke anak-anak atau mahasiswa atau guru yang ingin berkembang dan sebagainya. Itu aja sih. Semangat untuk terus belajar. Dan Bu Kuri sudah memberikan banyak link-linknya. Kalau udah ngerti, ulangin lagi aja. Sambil tidur, sambil ini, terus kemudian dengarkan. Kalau nggak ngerti, catat. Kemudian diskusi sama temennya. Nggak ngerti, catat. Diskusi sama temennya di Telegram atau di WA. Proaktif loh ya untuk ke ini. Karena peluangnya yang akan datang itu cukup besar untuk ini. Karena nanti kaitannya juga dengan cloud computing. Itu harus terkait. Jadi orang yang ngerti data science dengan segala macam fungsinya tadi, kemudian dia tahu datanya ditaruh di mana nantinya. Kita udah diskusi sama Pak Anton, untuk data science itu bisa 2 tahun dia relatif skillnya bagus lah untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaannya itu. Saya kira itu anunya gambarannya. Terima kasih Bu Kuri. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga atas arahannya, dan kita sudah dapat insight nih dari Pak Gatot bahwa jadi Pak Adit tidak perlu mentranslate ya Pak Adit ya, karena memang kita harus terbiasa dengan bahasa Inggris itu ya Pak, karena nanti case-nya semua ya dalam bahasa Inggris dan kita akan masuk ke perusahaan multi internasional ya Pak ya. Iya betul. Bersaing di pasar kerja internasional seperti itu. Jadi memang harus dibiasakan dari sekarang. Memang agak kurang enak juga kalau melihat awal-awal ya Pak, tapi kita akan terbiasa kalau kita sudah sering melihat tulisan-tulisan atau artikel dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Gatot, insight-nya luar biasa. Ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir barusan dari Tanjung Pinang ya, SMK 1 Tanjung Pinang. Saya izin bertanya, batas pengumpulan untuk tugas animasi dan tugas machine learning kapan ya? Nah, ini masih kita rapatkan, sepertinya nanti setelah semua pembelajaran ini selesai, setelah nanti Pak Aditya juga akan ada schedule di Sabtu ya Pak Adit, atau di Minggu lagi Pak Adit? Mungkin besar di hari Sabtu, Bu. Jadi hari Sabtu, karena Minggu itu saya jadwal dengan KGS, jadi saya coba Sabtu, biar melanjutkan ini sama sekaligus merangkum yang apa yang dikerjakan. Karena saya masih belum bisa menjawab pertanyaan yang minggu lalu ditanyakan, jadi ada yang bertanya. Karena terus terang terkait dengan XGBoost, sejauh pengalaman saya itu saya belum menemukan algoritma yang tepat selain dari lebih baik dari XGBoost. Jadi kan minggu lalu kemarin ada yang nanya seperti itu. Nah, saya belum bisa menjawab pertanyaan tadi, coba saya cek sambil saya cari dulu, karena pengalamannya dan
penerapannya juga luas sekali dan banyak sekali. Tapi saya coba menjawab untuk pertemuan izin untuk ditunda sampai minggu depan kalau saya nemu jawabannya. Tapi kalau saya belum bisa nemu, saya akan akui bahwa saya juga masih belajar gitu. Jadi dari Rizky, mohon maaf untuk minggu ini juga belum bisa dijawab. Tapi selama ini saya selalu pakai Xdibus soalnya. Jadi di luar Xdibus saya belum menemukan yang lain. Tapi saya coba sambil jalan. Oke, terkait dengan pengumpulan tugasnya itu formatnya seperti apa ya, Bu? Kalau saya sendiri sih, selama mereka bisa ada satu project untuk tiap minggu yang mereka submit, apakah saya boleh membuat Google Classroom untuk kelas KKSI ini? Atau apa Ibu Kuri mau panitia punya format atau cara pengumpulan yang berbeda? Ya, baik, makasih Pak Adit. Tadi malam kita meeting ya sama Rio, Faiza, dan Ino untuk tentang terkait pengumpulan tugas ini. Pada saat mereka melakukan apa sih namanya pelatihan, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang di handle sama Pak Aditya dan pemateri yang lain, mereka mengerjakannya setiap minggu ya Pak ya. Jadi setiap minggu dikasih tugas, terus minggu depan sudah harus kumpulkan setiap minggu gitu. Jadi rentetannya seperti itu. Tapi ternyata kita di sini sekarang mungkin akan kita kasih waktu untuk 1 bulan, tapi untuk seluruh tugas dari seluruh pemateri yang sudah memberikan materinya, Pak. Gitu. Jadi dalam 1 bulan itu, dan Faiza akan menyiapkan Google Classroom-nya untuk pengumpulan tugas tersebut. Gitu, Pak Adit. Nah, nanti mungkin Pak Adit bisa bantu untuk mereview tugas-tugas mereka, tapi mungkin tidak semua, karena filter awalnya nanti akan dari tim Faiza dan tim yang akan memfilter awal. Mungkin nanti Pak Adit hanya di 30 besar atau 40 besar tim yang akan di-deliver ke Pak Adit. Seperti itu Pak Adit. Baik. Jadi kalau gitu nanti via Google Classroom ya Bu ya. Nanti baik kalau gitu saya coba koordinasikan lagi dengan Ino dengan Faiza untuk teknisnya gimana. Jadi biar sampai satu suara ke peserta juga. Jadi biar tidak tumbang tindih Bu. Jadi itu yang coba saya komunikasikan dulu jadi buat pengumpulan tugasnya. Karena sebenarnya yang saya ingin coba itu continue tiap minggu. Jadi tiap minggu tugasnya nggak perlu langsung semua dikumpulkan. Karena kecenderungannya kalau dikumpulkan kasih waktu sebulan, itu mengerjakannya biasanya cuma 3-4 hari terakhir, Bu. Jadi di 2-3 minggu di awal itu fokus sama yang lain karena masih ada sebulan lagi. Jadi tujuan dari saya dibuat seminggu itu prospek tugas bagus mereka lulus, tapi kebiasaan mereka untuk meluangkan waktu sehari setengah jam sampai sejam untuk ngulik dari algoritma yang banyak tadi, ngulik daripada nanti kita bicara tentang pembandingan mana algoritma yang paling baik, terus mana terkait dengan dataset, bagaimana cara mereka membuat dataset sendiri, itu sebenarnya kalau dari saya ya. Tapi kalau memang dari tim mereka punya ke pertimbangan yang berbeda, monggo gitu. Baik Pak Adit, mungkin dari Pak Gatot Pak ada arahan untuk penyelesaian tugas kita? Jadi ya, jadi gini Bu, jadi yang kita harapkan tugas-tugas itu mereka harus tahu dataset yang ada di sekitarnya, di mana itu akan menyelesaikan masalah yang ada. Jadi intinya gini, masalah apa, masalah yang ada di sekitar sekolahnya dia itu apa, itu intinya di situ. Satu yang di sekolahnya sendiri, kedua di sekitar kecamatan atau kotanya, ketiga di perusahaan itu. Jadi ada, kalau yang di mahasiswa tak kasih tugas itu 4 set tugas gitu, tapi datasetnya harus disiapkan. Nah sekarang yang untuk siswa ini juga bisa analog gitulah, misalkan 4 set yang bervariasi, sehingga nanti kita akan punya banyak dataset yang dalam bahasa Indonesia, baik oleh KKGS, KKSI maupun mahasiswa PENS, yang itu nanti akan menjadi referensi untuk angkatan berikutnya lagi bagaimana data science itu dikembangkan. Jadi kalau cara sih silahkan aja, kalau Pak Adit mau seminggu sekali satu silahkan, mau tumpuk silahkan. Tapi memang dari pengalaman batch pertama itu kalau kita tumpuk di belakang, mereka itu udah kita kejar tiap minggu, itu aja masih banyak yang rontok. Jadi istilahnya dari 30 tim yang lolos cuma 5 tim. Yang lainnya nggak tahan, karena kan ini kan perlu kerja maraton dan Spartan untuk ngecek algoritmanya, persamaannya, algoritma mana yang perlu cocok dan harus dicoba terus kan.
Nah, kalau waktunya pendek itu sayang. Kalau saya tambah tidak hanya 5 sampai 10 jam setelah dikasih tugas, mungkin bisa 20 jaman per minggu kalau mereka senang. Kalau mereka senang itu bisa dikembangkan kan, karena algoritmanya itu modelingnya itu bisa bervariasi gitu. Jadi kalau ada satu masalah diselesaikan oleh satu algoritma, dia bisa nyoba algoritma yang lain gitu, algoritma A atau B atau C sehingga hasilnya bisa menjadi bagus. Contohnya Faisa aja, Faisa sama Inu, dia kan masuk pada ranking dunia itu kan 1000. Kemudian dicoba lagi, belajar dari tempat lain. Karena dengan masuk itu, Kaggle itu dia belajar punya orang. Oh, punya orang dipelajari, oh ini saya nggak ngerti, tapi di situ ada, tak kombinasikan bisa sesuatu. Tak kombinasikan, dia sebetulnya Kaggle itu juga salah satu media untuk belajar dengan cepat gitu loh. Nah ini yang salah satu cara kita. Tapi sebelumnya harus disiapkan dulu tugas-tugasnya, yang ngerti datasetnya, clustering, dan sebagainya, pembersihan data, dan sebagainya itu dia harus mengetahui betul gitu. Kemudian begitu dimasukin ke Kaggle, itu dia akan belajar dari tempat orang lain. Ya nanti di pas waktu November misalkan, kalau ini Oktober ya, Oktober itu mungkin 4-5 data yang harus disiapkan di sekitarnya. Kemudian November, itu dia harus masuk 1 atau 2 Kaggle, tapi dia harus 4-5 kali simulasi sampai dia naik ke atas rankingnya gitu. Nah, itu baru dia kita anggap ngerti. Gitu. Kira-kira itu dari, kalau tadi ambil 30 adalah 30 orang yang masuk Kaggle. Gitu. Kalau dia nggak masuk Kaggle, dia nggak bisa dia. Nah, sasaran kita nggak nyampe gitu. Itu gambarannya kayak gitu. Nah, makanya memang harus dibiasakan, dipaksa, akhirnya terbiasa dan akhirnya bisa gitu. Itu dan memang dalam bahasa Inggris, nah memang kita kan akan menyeleksi anak-anak yang terbaik. Dan kenapa 4 atau 5 dataset yang dia harus siapkan di sekitar sekolah, itu untuk portofolio dia. Begitu masuk Kaggle internasional, itu juga untuk portofolio dia. Kalau dia menjadi pekerja perusahaan multinasional nantinya, nah itu portofolionya harus terus diperbanyak terus gitu loh. Jadi seperti yang sekarang itu, orang boleh tempatnya dimanapun juga selama ada internet, dia bisa dapat lapangan kerja dari manapun juga untuk mengevaluasi data perusahaan. Terutama data perusahaan sekarang itu lagi banyak cari orang-orang yang ngerti data science untuk mengevaluasi, memberikan saran, mau kemana perusahaan saya ini. Kalau saya mau naikkan omsetnya 2 kali, atau saya masukkan di Jepang atau di Korea, produknya naik 3 kali. Atau di sini produknya cuma 10% daripada target, gimana menaikkan jadi 40%, 50%. Itu harus menjawab hal-hal semacam itu, kira-kira gitu. Itu kira-kira. Nah, itu perlu portofolio banyak. Kira-kira gitu, Bu Guri. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot. Ya, jadi kita sudah tangkap ya intinya. Jadi nanti akan ada tugas per minggu ya Pak ya yang diberikan ke siswa supaya kita bisa melihat keseriusan mereka, antusiasme mereka dalam mengerjakan tugas. Kemudian juga mereka akhirnya bisa berlatih terus-menerus ya Pak ya, menyediakan waktu untuk berlatih. Jadi mungkin insight-nya yang bisa saya simpulkan, sebuah sikap yang dikerjakan terus-menerus akan menjadi kebiasaan ya Pak ya. Kemudian kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter itu menentukan masa depan kita. Seperti itu Pak Gatot. Iya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Gatot untuk kehadirannya hari ini. Luar biasa, tetap support kita dari awal sampai akhir nih Pak. Pak Aditya juga terima kasih atas ilmunya hari ini. Bapak dan Ibu Guru, terima kasih sudah meluangkan waktu weekendnya untuk anak-anak didiknya ya semua. Kemudian semua para peserta juga sudah hadir dengan semangat, masih di atas 120-an nih Pak setiap pertemuan. Jadi memang tetap semangat insya Allah sampai akhir gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditutup, atau Pak Adit masih ada yang mau disampaikan Pak Adit, atau dari Ino mungkin ya? Nah, Ino bisa cerita sedikit dari ranking 1000 sampai 139 gimana prosesnya Ino? Iya Pak. Ya, ceritain. Ya, seperti itu sih Pak, maksudnya awalnya pakai algoritma ini, hasilnya kurang memuaskan dan masih ada waktu, ya coba pakai yang lain, seperti itu sih Pak. Coba yang lain dan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan. Kira-kira seperti itu sih Pak.
Ya, itu adik-adik contohnya Indo itu dari ranking ke 1000 sekian dia menjadi 4 kali simulasi kalau nggak salah ya. Dia menjadi ranking ke 139. 137 atau 9 itulah. Tapi kalau satu simulasi terus, kalau dia sampai 6 besar, dia hadiahnya dolar dia. Dia sampai belum nyampe. Tapi portofolionya udah bagus gitu ya. Kira-kira gitu. Itu contohnya Indo lah. Indo untuk bagaimana terus diulik, dioprek terus untuk menjadi, karena itu jadi portofolio gitu loh. Karena contohnya Indo sendiri, begitu Indo dia masuk sama timnya itu masuk ke ranking 100 sekian dari 1.700, ya udah kita tarik untuk data science KKGS sama KKSI sama PENS itu ya menjadi asisten atau mentor kita gitu. Anda bayangkan kan, Indo itu karena itu satu contoh yang nyata. Kemarin waktu Pak Anton cerita bahwa Facebook atau perusahaan multinasional, dia tidak lihat kamu lulusan mana, tapi kamu bisa apa dan kamu buktinya mana portofolionya. Nah, contohnya Indo ini kita sinergikan bisa ngajari Anda karena dia udah ranking ke 130 itu dari seluruh dari 1.700 peserta gitu. Jadi maka saran saya seminggu sekali kalau bisa dioprek terus kayak gayanya Indo itu, diperbaiki terus. Begitu Anda masuk Kaggle, usahakan simulasinya bersama tim itu yang sering sehingga ranking Anda itu naik ke atas itu. Ranking naik ke atas. Dan itu nanti di portofoliomu akan kelihatan. Dan perusahaan-perusahaan multinasional akan nyari Anda, portofoliomu bagus dan bahasa Inggrismu harus bagus. Bahasa Inggris harus diperbaiki. Kalau data science itu adalah skill yang kita siapin untuk dia beyond Indonesia lah, untuk dia regional atau internasional. Jadi kuncinya di bahasa Inggris dan di IT data science itu aja tambahnya. Terima kasih Bu Kuri. Terima kasih banyak Pak Gatot, terima kasih juga Kak Ino, terima kasih Pak Adit. Mungkin tadi arahan-arahan dari Pak Gatot, Pak Aditya, dan pengalaman dari Kak Ino sudah bisa mulai membuka wawasan kita, yang membuka pikiran kita bahwa memang sebenarnya data science itu memang sangat menarik ya Pak ya. Jadi mangsa pasar kerjanya di luar juga sudah luas, hanya saja belum ada dari siswa-siswa SMK Indonesia yang bisa menembus ke sana gitu. Maksudnya bekerja di sana. Kalau untuk ke Kaggle mungkin tim Ino dan kawan-kawan sudah berhasil, dan saya yakin dari 89 tim ini akan ada sekitar 70-80%-nya Pak ya yang bisa menembus pasar kerja internasional. Amin. Harapan. Amin. Ya. Terima kasih banyak semua untuk materi hari ini. Saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam sikap. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Bu Kuri. Terima kasih Bu Kuri. Terima kasih semua, sama-sama. Terima kasih Bu Kuri. Bapak Ibu guru, para teman-teman juga, dan mahasiswa juga yang ada ya. Terima kasih.